Oke, kita akan mulai perkuliahan kita sejarah Gereja Asia, pertemuan yang ke-11, membahas tentang bagaimana Gereja Barat membawa misi ke Asia. Sebelum kita mulai, silakan siapa yang memimpin nyanyi dan doa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita bernyanyi berserah kepada Yesus wadwaya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembahasan kita tentang Gereja Barat membawa penginjilan ke Asia, saya absen dulu ya. Yang pertama Adi Rizky. Ini kemarin kenapa dicentang? Kenapa tidak ditentangani? Bukan, ini absen kalian kemarin kenapa dicentang? Kenapa tidak kalian tanda tangani absennya? Dikasih. Oke, nanti kalian tanda tangani 2 berarti ya. Waktu absen ujian dan hari ini 2 tanda tangannya. Oke, Aldes. Hadir Aldes. Alia. Beng Hadad, Bintang, Dermayani, Deborah, Fani. Aduh, sekali aja. Ya? Udah mau sampai 2 menit lagi. Oke, Bintang. Ada Bintang? Ada Bintang? Bintang. Kau dengar saya ngomong? Ya? Dengar. Kenapa tidak bersuara? Darmayani, Deborah, Fani, Dewi, Halimah, Harama, Indrika, Ishak, Jacqueline, Jani, Jenita, Labora, Lamhot. Kok tidak konsentrasi?
Miranda, Mona Talia, Nita, Oki, Wan, Payan, Altak, Putri, gak hadir. Romaito, Rosanta, Theodora, Tobok, Tuti. Oh, siapa? Lydia. Oke. Sini aja kau duduk. Kosong di sana. Ya, ada beberapa informasi yang sampaikan sebelum kita mulai. Yang pertama, saya kirim ulang tadi pagi silabus atau RPS. Itu karena tidak sinkron dia di kolom tugas dengan kolom deskripsi. Saya sudah sempurnakan. Nanti misalnya untuk tugas kelompok 1 menulis sejarah kekristenan di Jepang, maka di sampingnya itu akan menerangkan bagaimana sejarah kekristenan di Jepang, tokoh serta kiprahnya. Jadi nanti disesuaikan ya. Tugas kelompok itu diberikan 1 minggu sebelum tugas kelompok disajikan atau dipresentasikan di kelas. Jadi jangan ditanya lagi nanti kapan ya Pak dikasih. Ini libur Paskah, gitu. Jangan ditanya. Ini sudah ada di sini ya. Jadi dikirimlah tanggal 11 kita menyaji kelompok 1, tanggal 4 April dikirimkanlah ke grup. Walau itu libur, dikirimkanlah ke grup supaya bisa 1 minggu dibaca. Dan dibaca ya, dibaca. Kalau sudah dikirimkan kelompok dibaca, fungsinya untuk apa dibaca? Supaya kalian bisa membaca, mengerti dan memberi masukan. Bacalah buku-buku lain sebagai referensimu untuk memberikan komentar, masukan terhadap paper itu supaya semakin sempurna. Jadi lebih banyak masukan ya, masukan dari paper atau dari jurnal, dari buku, dari artikel, sehingga makalah itu semakin bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa besok kita libur Nyepi ya besok. Dan tanggal 23 pembukaan puasa. Kalau kalian mau ikut puasa nggak apa-apa. Puasa apa namanya gosip kan, puasa malas. Jadi rajin dia berubah. Puasa tidak membaca buku jadi membaca buku. Ya. Jadi rajin. Jadi itulah nanti kalian kerjakan. Selamat libur dan selamat menikmati libur bersama teman-teman. Yang mau pulang silakan pulang, tapi jangan lupa kembali. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya ingatkan bahwa untuk teman-teman yang tidak punya laporan baca, masih ada kesempatan untuk laporan baca 1 kali lagi. Silakan dikerjakan supaya bisa punya laporan baca. Tapi jangan nanti setelah laporan baca ini selesai, maka saudara berkata, Pak, aku belum ada tugas laporan baca. Jadi jangan begitu ya. Jadi selama masih ada kesempatan, silakan. Jadi minggu depan kita masih masuk karena tidak kena libur ya, tidak kena libur Paskah. Habis itu nanti baru kita libur Paskah. Itu bacaan terakhir dari bukunya Anrak. Oke, hari ini kita akan mendengarkan laporan baca yang disampaikan oleh Indrika, Harama, Halima, Febi, Tani, Deborah. Sampaikan apa yang kau tahu, jangan baca yang kau tulis. Saya hanya mau lihat apakah kalian mengerti apa yang kalian baca, dan sampaikan kepada teman-teman bahwa kalian mengerti dan teman-teman mengerti nanti apa yang kalian sampaikan. Oke ya, kita mulai dari Indrika. Silakan, Indrika. Baik, saya melaporkan hasil laporan baca saya mengenai Gereja Barat Pembakaran Afiliasi. Kita mau mempelajari Injil Protes dan masuk ke Asia. Kita mempelajari misi Katolik masuk ke Asia. Misi Katolik masuk ke Asia, zaman perluasan agama Islam merupakan zaman di mana kemunduran bagi Kristenan di Asia. Pusat kekristenan menyusut sehingga dunia orang Kristen secara praktis dianggap
ada yang namanya sistem Padroado. Sistem Padroado ini mengakibatkan para misionaris Katolik datang ke Asia berdampingan dengan penjajahan Portugal. Adapun tokoh yang ada di misi Katolik ini yaitu Franciscus Severius. Franciscus Severius bersama tokoh Yesuit yang lainnya mempelopori pengabdian penuh, kasih serta metode pengabaran Injil di seluruh dunia, baik di dalam dan di luar wilayah penjajahan Spanyol dan Portugal. Di Jepang, di Cina, dan di India, misi Yesuit menghadapi agama asli yang kuat seperti agama Buddha, agama Hindu, dan agama Islam. Misi Protestan dan perkembangannya di gereja India. Di India, hubungan antara Kekristenan dan kolonialisme semakin rumit. Beberapa dari raja-raja Portugal, perusahaan Inggris, East India Company, sama sekali tidak berhasrat mengabarkan Injil. Tujuannya hanya untuk mendapatkan kekayaan. Para pendeta yang diutus ke India hanya ditugaskan untuk melayani orang Eropa yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan. Tetapi golongan Kristen evangelikal memberi tekanan pada East India Company ini melalui parlemen Inggris, sehingga badan itu terpaksa membuka beberapa kelonggaran. Dan akhirnya pimpinan pemerintahan di India pada tahun 1858 sudah bersikap netral dan sudah toleran terhadap agama. Misi Protestan masuk ke India ini bersama dengan bangsa negara Inggris, sehingga tidak terlepas dari yang namanya imperialisme. Meskipun demikian, meskipun pemerintah Inggris bersikap netral dan juga toleran terhadap agama, adapun tokoh yang mempelopori misi ini ke India yaitu William Carey. William Carey menetapkan asas-asas misi yang menjadi dasar misi Protestan, yaitu penerjemahan Alkitab, penelitian mendalam kebudayaan setempat atau yang sering disebut dengan akomodasi, penginjilan luas, dan pembangunan gereja asli mandiri. Adapun tokoh lain yaitu Alexander Duke. Alexander Duke merupakan utusan pertama dari gereja Skotlandia yang pergi ke India pada tahun 1829. Alexander Duke mendirikan sekolah-sekolah untuk orang India berkasta tinggi dan dengan sebagian menjadi Kristen dengan dirinya sendiri ataupun dari pemikiran Kristen. Akibat pengaruh pendidikan Kristen pada tahun abad ke-19, Hinduisme mengalami pembaruan yang sering disebut dengan Hindu Renaissance. Pada abad ke-20, pendidikan teologi ditingkatkan dan muncullah beberapa tokoh Kristen, salah satunya yaitu Sundarsi. Misi Protestan dan perkembangan gereja di Cina. Di Cina ada yang namanya London Missionary Society. Ini merupakan badan misi Protestan pertama yang mengutus tenaga ke Cina. Robert Morrison merupakan tokoh yang diutus ke Cina. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Cina. Pada abad ke-19, Cina terpaksa membuka diri terhadap orang asing dan terhadap peragaman candu. Meskipun para misionaris mencela pandangan tersebut, mereka berbondong-bondong ke Cina bersama dengan imperialisme. Keadaan ini mengakibatkan kekristenan dianggap berkaitan erat dengan imperialisme. Tokoh lain yaitu Hudson Taylor. Hudson Taylor berlayar ke Cina pada tahun 1800. Cukup, silakan Pak Rama. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil laporan saya, yaitu sejarah gereja barat melakukan penginjilan di Asia pada abad 19 dan ke-20. Nah, sebelumnya kita akan menyinggung bagaimana misi Katolik, yaitu pada abad ke-15 terjadi perubahan kebudayaan dan teknologi yang berpengaruh dalam kerohanian dalam masyarakat, yaitu yang dipimpin oleh Martin Luther dan Calvin. Kemudian pada misi Protestan, yaitu pada abad ke-17,
Inggris dan Belanda melakukan penjajahan, yaitu VOC. Kemudian pada misi Katolik Roma, yaitu pada abad ke-18 terjadi golongan baptis yang bercorak Calvinis yang dipelopori oleh satu komunitas atau kumpulan, yaitu Padre Aldro dan salah satu tokoh yaitu Savarius. Kita langsung masuk dalam negara Cina. Pertanyaannya, mengapa kekristenan sulit melakukan pengabaran Injil di Cina dan apa yang dilakukan para misionaris di Cina? Jadi kekristenan itu sulit diterima di negara Cina. Yang pertama karena Cina itu masih menganut agama kebudayaan atau agama yang bersifat kebudayaan. Nah, mereka masih mempercayai bagaimana filsafat dalam wilayah mereka. Mereka lebih mempercayai filsafat daripada agama mereka. Mereka juga menolak agama Buddha karena seperti tadi itu mereka masih mempercayai agamanya masih menganut agama budaya. Salah satu misionaris yang datang ke Cina yaitu Morrison, ia melakukan yang dilakukan dia di Cina yaitu ia menerjemahkan Alkitab, belajar bahasa Cina. Dia belajar bahasa Cina itu di sebuah goa. Intinya dia belajar secara tersembunyi. Dia juga menyusun buku dalam tata bahasa Cina yang diterjemahkan katekismus gereja Skotlandia, dan dia juga membagikan buku-buku doa yang pendidikan. Yang kedua, Wisdom Taylor. Nah, yang dilakukan dia di Cina yaitu ia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Digo. Bahasa Digo ini adalah suatu daerah atau bahasa dalam di Cina. Kemudian pada abad 1865 ia mendirikan suatu lembaga Protestan di Cina yang biasa kita kenal dengan SIM. Yang ketiga, Richard. Yang dilakukan dia di Cina yaitu ia menyesuaikan dirinya dengan adat dan kebiasaan orang Cina. Ia juga menetapkan baptisan kepada orang-orang atau masyarakat. Ia juga memberikan pengajaran atau pengetahuan masalah tentang orang kekristenan. Nah, pada abad 1928 ia menginginkan provinsi didirikan, provinsi dan gereja ingin didirikan secara mandiri, artinya gereja dan negara ingin didirikan secara berbeda atau dipisahkan dengan alasan supaya bantuan yang datang ke gereja itu lancar. Kemudian kita masuk dalam negara Jepang. Gereja Katolik cepat berkembang di Jepang. Walaupun pada abad ke-17 memang semua orang asing atau orang asing dilarang masuk ke Jepang, apalagi memeluk agama Kristen. Kemudian pertanyaannya, apa faktor yang menumbuhkan gereja di Jepang itu diterima? Yang pertama itu kebangunan rohani yang luas di seluruh gereja Protestan. Umrisa Kanzo adalah salah satu penyuban yang beralih dari ke agama Kristen. Ia memimpin gerakan NIR yang berdasarkan penalaan Alkitab. Kemudian pengabdian kawaga melayani orang miskin. Jadi orang Jepang ini sangat menghargai kerja kerasnya karena ia menggerakkan hati nurani khususnya untuk orang-orang miskin. Kemudian di negara Jepang, mengapa kekristenan mudah berkembang? Padahal Korea sangat memegang filsafat Konghucu dan menganut agama animistis. Nah, oke, cukup. Kita lanjutkan ke Feby. Silakan.
baru serta ledakan penduduk sebagai mata pencaharian yang baru di wilayah tersebut. Akibat sistem patriardo yang datang ke Asia untuk mengabarkan Injil, bergantian juga datangnya oleh penjajah Portugal. Salah satu tokoh Franciscus Xaverius bersama tokoh-tokoh Yesuit lainnya datang untuk memberikan pengajaran yang penuh kasih dan pengajaran yang begitu sederhana. Misi dan perkembangan di India. Umat Kristen pada abad ke-19 di India ada 3 golongan, yakni gereja Kristen, yakni gereja Katolik Roma, hasil penginjilan dari Portugal, di mana pada abad ke-16 yang berpusat di Goa Palapa, India Selatan. Golongan yang ketiga adalah gereja Protestan di India Selatan, yang dimana ini adalah hasil penginjilan dari Denmark dan rekan-rekannya di bawah misi Denmark, yang dimana misi negara India bersamaan masuk dengan negara Inggris, sehingga dari kedua negara ini tidak masih erat dengan imperialisme. Padahal negara Inggris adalah negara yang memiliki sikap netral terhadap agama. Misi dalam perkembangan di Cina. Misi Protestan yang pertama sekali mengutus ke Cina adalah Robert Morrison, yang dimana Robert Morrison adalah berasal dari keluarga yang sederhana. Pada tahun 1819, Robert Morrison berhasil menerjemahkan Alkitab ke bahasa Cina. Demi kelanjutan misi ke depannya. Tetapi hasil dari Robert Morrison itu masih dianggap rendah oleh pengajar yang ada di Cina, dikarenakan ia dianggap sebagai meninggalkan tulisan-tulisan tradisional yang ada di Cina. Pada abad ke-19, Cina berhasil untuk bergabung dengan negara-negara Barat. Dengan berhasilnya negara Cina bergabung ke negara-negara Barat, Cina memiliki dampak pengaruh besar, yaitu imperialisme, di mana Cina adalah negara yang tidak langsung diperintah oleh negara yang seperti di India. Misi dan perkembangan di Jepang. Pada abad ke-19, perjanjian perdagangan yang ada di Jepang dibuka oleh pengabaran Injil. Orang Jepang ingin memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu pengetahuan Barat, yang dimana orang Jepang mempercayai umat Kristen untuk menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi yang ada di Jepang. Misi perkembangan di Korea. Agama umum di Korea adalah agama Shamanisme, yang dimana ini adalah kepercayaan yang mereka percaya terhadap roh yang berdiam di batu-batu besar, air, pohon dan sebagainya. Penerjemahan firman Tuhan di Korea menjadi fondasi umum bagi misi Protestan di dalam negeri. John Paul sebagai pendeta Presbyterian yang asalnya dari Skotlandia telah berhasil membaptis banyak orang yang ada di Korea. Tidak hanya itu, si John Paul juga sudah berhasil menerjemahkan Injil Lukas ke dalam bahasa Korea. Tidak hanya di situ ada juga tokoh bernama Lee Song Jong yang ada di Jepang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Korea dengan menggunakan menerjemahkan bahasa Jepang dan bahasa Cina sebagai dasar penerjemahan bahasa. Sehingga pada tahun 1884 Lee sudah berhasil menerjemahkan 4 kitab Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kitab Kisah Para Rasul. Misi dan perkembangan di Burma. Baik di Asia maupun di Burma, agama Buddha berkaitan erat dengan kepentingan nasional. Suku bangsa yang ada di sini adalah bermayoritas agama Buddha, sehingga agama Kristen di situ hanyalah sedikit. Tetapi ada satu suku yang bermayoritas animistis, sehingga pengabaran Injil tetap berjalan dengan di negeri ini. Terima kasih. Fani.
3 gabungan yang menggambarkan pembaruan Injil, yaitu pengetahuan, penjelajahan, dan juga pembaruan rohani. Dengan adanya ini menimbulkan semangat untuk mengabarkan Injil ke seluruh pelosok dunia. Termasuk yang pertama, yaitu adanya perkembangan gereja Katolik di Jepang, dipengaruhi oleh agama Shinto. Agama Shinto yaitu agama yang menganut objek-objek alam dan yang mempercayai manusia yang mempunyai kuasa rohani. Adapun sekte-sekte Buddha berperan mengacaukan stabilitas di Jepang, yang ini mengakibatkan istana di Jepang ini membuka iman Kristen. Lalu kita masuk yang kedua, ajaran yang diberikan Yesus. Dalam 3 kali sehari, dalam seminggu, ajaran agama Yesuit mengajarkan iman Katolik, yaitu terbagi dari 3 bagian, yaitu apologetika yang artinya mempelajari tentang Tuhan Allah semesta, yang kedua yaitu historika tentang sejarah suci, yang ketiga yaitu praktika tentang ciri-ciri kehidupan orang Kristen. Lalu pada tahun 1604 dikeluarkan edik yang mencurigai kekristenan, di mana kekristenan dicurigai untuk merebut pemerintahan dan menguasai wilayah. Dan akibatnya kekristenan, semua pekabar Injil diusir dan banyak orang juga disuruh untuk menginjak-injak salib. Namun gereja dalam bawah tanah juga masih terus berkembang sehingga abad kedua. Teman-teman bisa melihat tokoh-tokoh misionaris dari Cina dan juga dari India. Lalu yang kedua, kita masuk kepada perkembangan gereja Katolik di Cina. Yang pertama dibawa oleh Cina. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa Cina itu adalah peradaban yang sangat tinggi di dunia. Oleh sebab itu mereka memandang rendah terhadap ajaran yang masuk ke Cina. Namun Ricci menentang pertentangan itu. Dia mengatakan bahwa ajaran Kristen tidak bertentangan dengan agama Cina. Sehingga pada tahun 1601 ia diperbolehkan masuk ke istana. Lalu selain itu ada juga Robert Morrison, yaitu yang meletakkan dasar visinya di meletakkan dasar misi Protestan di Cina. Dan pada saat itu juga banyak orang-orang Cina yang berbondong-bondong datang untuk masuk ke Cina dengan imperialisme, sehingga banyak orang mengira bahwa kekristenan itu berkaitan erat dengan imperialisme. Lalu yang ketiga, ada perkembangan Injil, perkembangan gereja Katolik di India. Pada tahun 16 gereja Katolik di Roma itu muncul di pantai India. Ada salah satu tokoh yang bernama De Nogile. Dia berhasil mengabarkan Injil di kalangan Brahmin. Namun ada juga masalah kasta di India ini. Masalah kasta ini yang menyebabkan diskriminasi seseorang. Namun iman Kristen mengajarkan pemikiran orang India, sehingga timbullah tokoh spiritualitas yang menjadi khas India. Yang keempat, perkembangan gereja Katolik di Filipina. Sebelumnya Filipina adalah negara yang menganut sistem animisme. Namun namun belum ada agama yang mendarah daging, sehingga belum ada ajaran yang menentang kuat tentang kekristenan. Pada tahun 1898 kemerdekaan Filipina diproklamirkan, dan pada saat itu juga gereja Katolik gereja mandiri di Filipina memisahkan diri dengan gereja Katolik. Yang kedua, kita masuk misi Protestan. Masa pembaruan rohani Protestan juga meletakkan misi dengan munculnya gerakan pietisme. Gerakan pietisme juga menekankan adanya pertobatan abadi, doa, penelaahan Alkitab, dan hal ini menimbulkan semangat serta gerakan pietisme untuk menghidupkan kembali gereja Lutheran. Oke, cukup. Halimah. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan pandangan saya tentang gereja Barat mengabarkan Injil di Asia. Zaman perluasan agama Islam
yang membawa kemajuan kebudayaan, kemajuan teknologi dan pembaharuan rohani. Pada abad ini, penemuan percetakan menjadi salah satu hal terpenting dalam penemuan percetakan menjadi salah satu hal penting dalam ilmu, perkembangan ilmu dan komunikasi. Dan hal ini mengakibatkan muncul banyak penjelajahan. Misi Katolik Roma pertama sekali, misi Katolik Roma dilatar belakangi oleh Padro Ado, di mana raja sebagai penyokong, raja sebagai sponsor, penyokong dan pelindung dari para pekabar Injil dan pembangunan gereja. Perkembangan misi Katolik ini juga dipengaruhi oleh tokoh Fransiskus Xaverius dan tokoh-tokoh Yesuit lainnya. Metode penginjilan yang mereka gunakan yaitu pengajaran secara sederhana dan penginjilan ke seluruh dunia. Di Jepang, Katolik Roma berkembang begitu pesat, namun perlu kita ketahui bahwa perkembangan itu juga diikuti dengan penghambatan yang begitu dahsyat. Sedangkan di Cina dan di India, misi Katolik berkembang cukup pesat, namun misi Katolik juga mengalami tantangan-tantangan dari agama-agama asli yang dianut oleh masyarakat yang di wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua, masuk kita kepada misi Protestan. Gereja Protestan di Eropa memang cukup lambat dalam melakukan penginjilan ke seluruh dunia. Hal ini dikarenakan pada masa itu gereja Protestan di Eropa masih baru mengalami perkembangan, sehingga mereka masih membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Protestan di India sudah ada sejak abad ke-19. Ini merupakan buah dari hasil penginjilan Ziegenbalg dan rekan-rekannya. Ziegenbalg dan rekan-rekannya ada di bawah naungan misi Denmark. Protestan masuk ke India bersamaan dengan perusahaan perdagangan Inggris yang awalnya pendeta-pendeta yang diutus ke sana untuk melayani orang-orang Eropa yang bekerja di perusahaan perdagangan Inggris. Di India, tokoh pelopor misi Protestan terbaru adalah William Carey. Dengan kecerdasan dan keahliannya berbahasa, membuat ia begitu berhasil melakukan penginjilan di India. Pada tahun 1799, William Carey bergabung dengan Stamford, di mana yang beranggotakan Joshua Marsman dan William Ward. Mereka bekerja sama mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak orang Eropa untuk membantu kebutuhan misi mereka di India. Selain itu, mereka juga memprioritaskan penerjemahan Alkitab dan penginjilan ke seluruh India, sehingga hal inilah menjadi langkah awal perkembangan misi Protestan di India. Sedangkan di Cina, tenaga misi pertama kali datang ke Cina diutus oleh London Missionary Society, yaitu yang mengutus Robert Morrison. Robert Morrison tiba di Canton pada tahun 1807. Ia tidak langsung melakukan penginjilan di Cina, tetapi ia terlebih dahulu menerjemahkan Alkitab dan buku-buku rohani Kristen. Pada tahun 1818, ia bekerjasama dengan Milner mendirikan sebuah sekolah yang bernama Anglo-Chinese College, di mana mereka bertujuan di sekolah ini anak-anak Cina dan orang-orang Barat bisa saling mengetahui dan memahami agama mereka masing-masing. Lalu pada tahun 1865, Kasten Taylor mendirikan sebuah lembaga misi di Cina yang bernama China Liana Mission. Lembaga ini berbeda dengan lembaga-lembaga misi sebelumnya, di mana lembaga ini didasarkan iman kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau faith mission. Lembaga ini juga bersifat oikumenis dan evangelikal, di mana lembaga ini mengutus perempuan dan laki-laki
menjadi sebagai anggota belum dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pada tahun 1905, China di Indonesia ini mendirikan 110 pos. Oke, cukup. Terakhir, Deborah. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen. Gereja Barat mengabarkan Injil ke Asia. Di sini kita akan membahas mengenai poin. Yang pertama, misi Katolik. Kemunduran kekristenan di Asia ditandai dengan adanya gereja-gereja minoritas di dalam negara-negara Islam. Namun, di Eropa pada abad ke-15 muncul suatu pembaharuan kebudayaan, teknologi, dan pembaharuan rohani yang mengakibatkan suatu reformasi yang
suku-suku yang masih menganut animisme, sehingga suku lebih terbuka terhadap Kristen. Oke, terima kasih kepada kelompok 5 yang membuka diskusi kita ya soal bagaimana Gereja Barat membawa misi ke Asia. Itu tema besar kita hari ini yang akan kita kupas dari bukunya Anerak. Anerak ini seorang penulis sejarah gereja dan dia menolong kita untuk memahami bagaimana Gereja Barat mengabarkan Injil di Asia. Ya, saya sudah pernah berjanji bahwa siapa yang tidak baca buku ini akan saya gagalkan dan tahun depan kita bertemu. Dan saya tidak bermain-main dengan apa yang saya sampaikan. Karena itu saya yakin yang di kelas ini sudah baca semua. Karena itu sudah saya umumkan berkali-kali 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, bahkan 1 bulan yang lalu juga sudah saya sampaikan. Bahkan kalian sudah pernah mengalami ada yang saya keluarkan karena tidak baca buku. Lalu saya warning kala itu siapa yang tidak baca maka akan saya gagalkan ya. Nah kalau saya tanya nanti pasti kalian ada yang tidak mau angkat tangan karena takut gagal dan mungkin ada alasan kalian untuk itu. Karena itu saya tidak akan tanya, tapi saya akan menanya kalian soal bacaan ini. Dari jawabanmu nanti saya tahu Anda tidak membaca. Kalau Anda memang tidak membaca, maka saudara akan bertemu dengan saya tahun depan. Berdoalah supaya jangan namamu yang pertama saya panggil ya. Oke, kita masuk kepada saudara Paltak. Hadir dia Paltak di sini? Ya. Tadi kita sudah dengar disampaikan oleh para pembaca dan yang melaporkan soal bagaimana misi Gereja Barat ya di Asia. Datang dari misi Katolik dan Protestan. Saya tidak akan jauh dari bahasan kita. Saya mulai dari bab 6 karena di situ masih pasti saya yakin kalian baca itu. Bagus kalian baca, kalian mengerti. Daripada saya baca nanti ke bab 14 soal pengembangan di Filipina terlampau jauh. Saya hanya coba dari bab 6 apakah saudara membaca apa tidak. Ya Paltak ya. Ada 2 misi yang datang ke Asia, satu Katolik dan satu Protestan. Misi Katolik itu dibawa oleh 2 negara dan misi Protestan dibawa oleh 2 negara. Jadi misi Katolik itu dibawa oleh 2 negara. Negara mana itu? Paltak. Spanyol. Oke, bagus. Anda membaca bukunya, kemudian saudara Oki Alexander Sinulinga, mana si Oki? Ya, jadi itu tadi dari misi Katolik ada 2 negara yaitu Portugis dan Spanyol. Tentu ada perbedaan yang mendasar dari 2 misi, 2 negara besar ini kala itu Portugis dan Spanyol. Apa perbedaan mereka soal misi? Silakan. Oke. Perbedaan yang mendasar misi Katolik yaitu Portugis dan Spanyol. Apa bedanya? Itu masih di bab 6 itu, di awal-awal. Baca bukunya, oke? Baca bukunya? Hah? Baca? Baca ya. Jadi apa bedanya misi Portugis dan Spanyol? Mulai dari halaman berapa bacaannya? Oke. 84 sampai
243, mulai dari 84. Oke. Apa yang Anda baca di halaman 84? Enggak semua kau baca. Yang kau baca itu halaman berapa? Kau enggak baca bukunya? Oke, silakan keluar. Kita jumpa tahun depan. Silakan. Oke, kita lanjut kepada Jenita. Pastilah sudah kau tahu karena sudah saya tanya sama dia, udah kau baca ya. Apa bedanya Portugis dan Spanyol? Spanyol itu tujuannya untuk menguasai dan menjajah dan mendiami. Kalau Portugal itu dia hanya berdagang, tidak menguasai. Makanya mereka ke Asia, dan kalau Spanyol dia ke Amerika dan berhenti di Filipina. Dan akhirnya misi dari Portugis itu berhadapan dengan budaya-budaya, agama-agama lokal yang ada di Asia, dan mereka sulit menyampaikan Injil di Asia. Demikian berbeda dengan Spanyol ke Amerika Utara dan sampai ke Filipina yang tidak memiliki banyak agama lokal, dan mereka berhasil mengkristenkan atau mengkatolikkan Amerika Utara dan Filipina. Makanya Asia itu Kristen itu 10%. Tapi di Filipina dan Amerika Utara hampir 100% itu Katolik. Itu misi daripada Katolik. Lalu kita membahas misi Protestan. Tadi saya bertanya kepada siapa tadi? Jenita. Ada 2 negara yang membawa misi itu. Negara apa itu Jenita? Inggris dan Belanda. Oke, bagus. Kemudian Theodora Sembiring, mana dia? Theodora. Inggris dan Belanda itu datang ke Asia dengan membawa Injil melalui perdagangan yang disebut dengan East India Company dan VOC. Tentu ada perbedaan antara VOC dan EIC. Apa perbedaannya? Kira-kira. Silakan. Theodora. Perbedaan antara EIC dan VOC. Baca bukunya. Baca. Apa perbedaannya? Baru baca sekarang. Ya, apa perbedaannya? Jangan ajari, nanti aku tanya nggak tahu, kau gagal kau semester ini. Tadi kan ngomong kau. Iya, berarti kan ngomong kau sama dia. Udah biarkan dia. Nanti giliran aku tanya nggak jawab kau, baru kau rasa. Tidak ketemu tahun depan. Kalau saya tanya, dia yang bertanya, dia yang berusaha. Apa bedanya? Banyak tempat perdagangan yang masuk ke pulau-pulau Maluku, Batavia di pulau. Bedanya apa? EIC dan VOC. Bedanya apa? Baca bukunya kan? Bedanya apa? Itu masih halaman-halaman 86, 87, 88, masih di situ, nggak jauh itu ke halaman 200. Kalau saya tanya ke halaman 200 nanti mencerek kalian nggak tahu. Saya masih halaman-halaman awal. Apa bedanya? Kalau tidak bisa jawab dalam hitungan yang ketiga, kau keluar dan gagal. 1.
Lebih baik kau menyerah, tidak bisa Pak, saya tidak baca, gitu aja selesai. Daripada saya suruh keluar. Oke. Siapa nanti namanya? Theodora. Saya tidak pernah main-main dengan apa yang saya ucapkan ya. Jadi jangan main-main dengan saya. Lamhot. Mana Lamhot? Oke, tadi kamu pasti sudah banyak tahu karena bisa mengajari orang. Tadi sudah disampaikan misi ke Cina. Ada para misionaris ke sana, ke Cina. Siapakah tokoh misionaris Katolik dan Protestan yang datang ke Cina? Silakan. Kau baca bukunya Lambok. Siapa tokoh Katolik dan siapa tokoh Protestan? Tadi si Halimah sudah sampaikan itu. Si Fani. Siapa tokoh Katolik, siapa tokoh Protestan? Tokoh Katolik siapa? Siapa tokoh Katolik, siapa tokoh Protestan? Bisa? Jangan sempat saya hitung 3. Bisa? Biji yang di Protestannya dan Protestanisme yang Protestan yang Protestan dan biji yang Katolik. Oke, syukur saudara bisa lolos ya. Oke, saya tidak akan sampaikan itu kepada yang lain. Saya hanya beri kesempatan kepada Anda jujur, tunjuk tangan gini, siapa yang tidak baca bukunya, daripada nanti saya keluarkan semua gagal. Tunjuk tangan aja. Saya jujur Pak tidak baca. Daripada saya tanya lalu Anda tidak baca, saya keluarkan. Tanya, tunjuk tangan aja, tidak baca bukunya. Tinggi-tinggi tangannya yang tidak baca. Saya hanya menyuruh orang angkat tangan. Siapa yang tidak baca? Semua sudah tunjuk tangan. Ya. Bagi yang tunjuk tangan ini, saya masih beri kesempatan terakhir. Minggu depan jika saudara tidak baca buku ini, kita jumpa tahun depan. Tapi saudara yang tunjuk tangan tadi, silakan lingkari namamu di sini, di absen ini dan keluar dari ruangan ini. Lingkari namamu di daftar nomor itu, lingkari dan keluar dari ruangan ini. Cepat. Cepat, kami mau belajar, cepat. Kalau tuli kalian, tak usah. Keluar dari ruangan ini. Di nomornya lingkari gini. Sudah. Yang angkat tangan tadi, yang tidak baca.
Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tidak baca. Oke, yang ini semua bahasa semua ya. Oke. Saya kurang tahu apakah bahasa saya tidak dimengerti setiap saya ngomong di sini atau kuping kalian yang tuli. Ya, ini masih saya beri kesempatan kepada mereka itu. Tapi yang tadi sudah akan gagal. Jangan ikut kalian minggu depan juga gagal. Baca, pahami, mengerti. Sejarah gereja ini bukan mata kuliah abal-abal. Ya, mata kuliah ini penting untuk saudara demi pelayananmu. Orang yang tidak tahu sejarah adalah orang tolol dan bodoh. Orang yang tahu sejarah tahu proyeksi masa kini dan masa depan. Kalau Anda tidak tahu sejarahmu, Anda lupa diri. Siapapun marga apa kau tidak tahu sejarahmu, lupa kau dirimu, hilanglah masa depan. Apalagi sejarah gerejamu tidak tahu kau. Sedangkan di negara ini ada sejarah. Oke, saya minum dulu. Sejak awal saya sudah sampaikan peraturan-peraturan di kelas kita. Yang mau belajar dengan saya tinggal di kelas ini, yang tidak mau belajar keluar aja. Atau keluar dari kampus ini gak apa-apa. Karena banyak pengangguran sekarang sarjana teologi. Lebih baik kalian ke tempat-tempat lain yang bisa cepat kerja. Kalau tidak jadi, daripada nanti jemaat kalian sesatkan ya. Lebih baik sekarang kalian keluar, tidak menyesatkan jemaat nanti. Ngapain dipelihara yang tidak mau belajar? Oke. Tadi saya sudah jelaskan halaman 83 itu. Bab 6 inilah sebenarnya inti dari pembahasan bab selanjutnya. Anerap menjelaskan bagaimana misi Katolik dan Protestan di bab 6. Kalau kita sudah kuasai itu, maka bab 7 sampai 14 itu adalah pengembangan, pendalaman. Saya tidak akan kupas itu semua karena nanti di laporan kelompok akan kita bahas. Kalau saya jelaskan lagi nanti tentang India, Jepang, Cina di sini, itu kan padahal tugas kelompok. Nanti di sanalah penjelasan. Tapi benang merah dari sejarah itu harus kalian tahu. Bagaimana Anerak menjelaskan sejarah gereja di Asia? Masuknya bagaimana? Supaya kalian tahu secara global misi itu datang dari mana. Lalu apa dasar misi itu terjadi? Mengapa Portugal dan Spanyol yang diutus? Siapa yang mengutus? Itu di misi Protestan di bab 7, misi Katolik di bab 7. Bahwa ada bulla dari Paus siapa? Paus siapa di halaman di bab 7 itu? Yang membuat bulla itu. Yang menetapkan 2 raja di dunia ini punya otoritas mengembangkan misi. Paus siapa? Paus? Ya, nggak bisa kalian lihat. Di situ kan ada itu. Paus? Nah itu, jangan ragu-ragu. Kalau kalian sudah tahu jawabannya, kenapa ragu? Orang yang tahu kebenaran tak pernah ragu menjawab. Tapi kalau orang yang tidak tahu kebenaran biasanya agak ragu, agak gemetaran menjawab. Jangan takut. Orang yang takut itu biasanya orang yang tidak percaya diri. Tapi orang yang percaya diri, dia tahu, dia akan menjawab dengan lantang. Paus siapa tadi? Sudah tahu jawaban yang lantang itu. Dia mengeluarkan bulla, memberi otoritas kepada Raja Portugis dan Raja Spanyol untuk menyebarkan Injil. Lalu Portugal
Dia pergi ke semenanjung Asia, dari Asia, mulai dari Asia Selatan, Asia Timur, lalu ke Asia Tenggara. Berhenti di Indonesia. Lalu Spanyol mulai dari Amerika dan berhenti di Asia juga, di Filipina. Tadi sudah dijelaskan ada tantangan yang dihadapi oleh Portugis di Asia. Karena luasnya Asia, padahal penduduk mereka 1 juta kala itu, kurang tenaga, kurang uang misi. Raja tidak bisa membiayai misi itu. Berbeda dengan Spanyol ke Amerika dan sampai ke Filipina itu tidak banyak tantangan. Padahal penduduk mereka ada 8 juta kala itu, punya dana, punya orang, lalu mereka berhasil. Bahkan tadi misi mereka menjajah, mendiami. Mereka mendiami Amerika, mereka mendiami Filipina, berhasil. Kalau di Asia ini, bagaimana mungkin orang Portugis mendiami penduduk mereka aja 1 juta? Kurang tenaga. Nah, ini yang kita lihat bedanya. Lalu persoalan lain yang terjadi adalah terjadinya persoalan antara Ordo Fransiskan Dominikan dengan Serikat Yesuit dalam mengabarkan Injil. Yang paling banyak waktu itu yang dikirim ialah Fransiskan dan Dominikan. Tetapi dalam kesetiaannya menginjili tidak kuat. Akhirnya lahirlah Serikat Yesuit yang setia melayani. Tapi berbeda strategi. Kalau strategi dari Serikat Yesuit itu menjangkau orang kaya, orang terhormat. Itu yang mereka kerjakan di India oleh Franciscus Xaverius. Dia menjumpai orang kaya, orang terhormat, batu suku dari kasta Brahma. Itu yang mereka injili, orang-orang kaya. Supaya dana mereka ada untuk penginjilan. Tetapi ketika dia menguasai Malaka, lalu bertemu orang Jepang, lalu dia pergi ke Jepang. Di Jepang dia tidak temukan orang kaya. Tapi yang ditemukan siapa? Orang pintar, cerdas. Lalu dia membuka strategi baru. Bukan lagi orang kaya, tapi juga dia mendekati orang pintar, cerdas. Maka dia punya 2 strategi itu. Tapi itu bertentangan dengan Fransiskan dan Dominikan yang fokus mereka menginjili orang miskin. Lalu mereka menuduh orang-orang Serikat Yesuit itu sinkretisme, memadu ajaran Injil dengan kekayaan. Itulah makanya beberapa minggu yang lalu kita berbicara soal kemerosotan Katolik. Mereka bertikai. Selain itu mereka bertikai soal inoklasmus, bertikai soal religio, bertikai soal tabiat Kristus kan. Akhirnya mundurlah orang Katolik. Nah, ini yang kita lihat misi Katolik. Dan berbeda dengan misi Protestan. Tadi saya katakan Inggris dan Belanda, misi mereka bukan menjajah, bukan mendiami, tapi hanya berdagang. East Indian Company dengan VOC-nya itu berdagang. Hanya mengambil rempah-rempah. Karena di Eropa itu dingin, maka mereka butuh rempah-rempah, minum jahe atau minum teh atau apapun, atau rempah-rempah ini, maka mereka hangatlah tubuh mereka di Eropa sana. Karena di Eropa sana dingin sekali. Tapi dengan minum ramuan-ramuan kita, mereka hangat. Maka mereka menjajah kita, bukan berdagang ke kita untuk mencari rempah-rempah. Tapi kedua misi ini, EIK dan VOC berbeda dalam misinya. Kalau VOC itu mereka, para pendeta yang ditempatkan mereka itu di Asia itu ditugaskan untuk mengkristenkan orang-orang pribumi. Bahkan setiap orang pribumi yang jadi Kristen diberi hadiah dan hak tertentu, privilege, hak istimewa. Itu ditulis itu di halaman 85
89 ya. Tetapi EIC, East India Company, melarang mengkristenkan pribumi. Dia tidak boleh mengkristenkan, tapi VOC itu mengkristenkan. Berbeda. Lalu yang paling ironi lagi, VOC itu, kalau kalian baca halaman 88, misi mereka itu, ini ada di bawah itu, memelihara gereja suci, melawan dan menghapuskan segala macam pemujaan dewa berhala, ataupun agama palsu, menghancurkan kerajaan antikristus, dan memajukan kerajaan Yesus. Agama palsu yang mereka sebut itu siapa? Katolik. Itu sebabnya semua gereja Katolik di Asia yang dikuasai oleh Portugis dulu diprotestankan. Ini dipaksa, ini kan gereja Roma Katolik terpaksa beralih agama menjadi Protestan. Itu sudah sampai ke beberapa minggu yang lalu. Baik yang di Ambon, baik yang ada di India, baik yang ada di Jepang itu diprotestankan. Hanya di Flores dan Ende yang tidak mau jadi Protestan. Ini bedanya. Bagaimana mereka menginjili. Lalu selain mereka, gerakan kolonial ini ya, perdagangan ini, ada lagi muncul gerakan baru di Jerman, yaitu Pia de Seria. Itu soal pietisme ya. Pia de Seria, cita-cita kesalehan itu muncul yang dipelopori oleh Jacob Spener itu. Lalu mereka dengan gerakan pietisme itu melahirkan Universitas Halle, dan dari situlah mereka mengutus para penginjil-penginjil pietis ke seluruh dunia. Termasuk Zingelbach yang pergi ke India, ke Transcuba. Itulah misi Protestan ke sana. Tapi kalau misi Katolik itu kan dimulai dari setelah mereka dari India itu pergi ke Jepang, baru ke Cina. Baru misi Protestan itu dimulai dari India. Tapi ada pietisme maksudnya, pietisme dari India. Dan inilah mulai perkembangan Protestan. Walau disebut di sini misi Protestan itu agak lambat dibanding Katolik. Karena memang Katolik sudah lebih lama punya misi. Sementara Protestan abad ke-16 setelah digerakkan oleh Luther 1517 itu kan baru abad ke-16 mereka mulai bergerak, 16, 17, 18. Lalu dipengaruhi oleh gerakan pietisme. Dan gerakan pietisme inilah yang melahirkan lembaga misi dunia yang rapat di Edinburgh 1910. Nanti kalau kalian belajar ekumenika, lembaga misi inilah nanti yang melahirkan kekristenan di Asia, melahirkan misi-misi, lembaga-lembaga sendi. Maka nanti dari Inggris datanglah ke sini Baptist Missionary Society, BMS. Lalu datang lagi dari Amerika, datang dari Jerman. Dari Jerman ada, dari Belanda, Ermelo, NZV, DZV, ada banyak lagi. Dan RMG. Itu lembaga-lembaga misi, bukan dari sebuah gereja. Maka dari situ nanti kita akan bisa belajar bahwa teori masuknya kekristenan ke Indonesia itu ada beberapa teori. Yang pertama itu karena kolonialisme ya, dan perdagangan. Orang Katolik, orang Protestan datang melalui kolonialisme dan perdagangan, menjajah dan berdagang. Maka lahirlah gereja negara seperti GPIB kan, itu gereja Indische Kerk, gereja Protestan. Sekarang menjadi GPIB. Dulu mereka menempatkan pendeta itu gereja negara, digaji oleh negara. Tapi setelah Indonesia merdeka, pendeta-pendeta yang digaji negara itu atau pendeta-pendeta Belanda disuruh pulang, dan pendeta-pendeta pribumi yang sudah dibayar negara, digaji negara dihentikan. Jadi negara tidak lagi membayar gaji pendeta kala itu. Jadi mulailah lahir gereja-gereja hasil sending. Jadi tadi gereja hasil kolonial dan perdagangan, dan kedua gereja yang hadir karena misi, lembaga misi, lembaga RMG, Ermelo, NZV, DZV, itu yang melahirkan gereja. Itulah misi kekristenan Protestan.
Nah dengan demikian nanti maka kita akan melihat nanti di sebuah tempat, kalau kita misalnya nanti bicara dalam laporan kelompok nanti 2 minggu yang akan datang, kita misalnya membahas tentang sejarah kekristenan di Jepang, di Myanmar, di Thailand, di Cina dan India, maka tidak bisa kita lepaskan dari 2 misi yang datang ke tempat itu. Misi Katolik dan misi Protestan. Tadi saya tanya tadi, si Lombok ke India, ke Cina siapa yang Katolik? Yang Katolik ke India pertama itu ialah Franciscus Xaverius. Lalu dia mati di sana. Lalu datanglah Matteo Ricci meneruskan Franciscus Xaverius itu. Itu misi Katolik. Tapi misi Protestan datanglah si Robinson dan Hudson Taylor. Nanti itu beda kiprah masing-masing itu dan beda masa. Ada pada masa yang sama. Pada masa kemerosotan Katolik nanti maka yang menonjol Protestan. Karena yang meneruskan misi itu jadi Protestan, yang memulai dulu Katolik. Dan akhirnya memang misi Protestan yang lebih kelihatan. Walau misi Protestan yang mendominasi bukan berarti misi Katolik berhenti. Itu sudah saya katakan beberapa minggu yang lalu. Tapi misi Katolik terus berjalan. Dan misi Protestan dikatakan sebenarnya banyak karena banyak Protestan ini kan. Banyak aliran melakukan misi. Apalagi di gereja Indonesia sekarang berapa gereja-gereja Protestan. Sekarang berapa gereja Protestan di Indonesia? Menurut data. Menurut data Departemen Agama berapa? Yang terdaftar. Dan masih banyak yang belum terdaftar. Sekarang kita sudah hampir 325 gereja Protestan denominasinya. Katolik 1 kan. Tapi gereja Protestan 325. Itu masih banyak lagi yang antri untuk disetujui oleh Departemen Dirjen Bimas Kristen Protestan. Karena kalau dia tanda tangani tambah lagi 1 lagi denominasi kan. Nama-namanya pun bervariasi. Mulai dari gereja yang beraliran arus utama, Katolik, Calvinis, Lutheran, Wesley, Metodis, sampai lahirlah gereja Pentakosta, lahirlah gereja Karismatik, banyak nama-namanya. Kadang kita heran membaca nama gereja itu kan. Gereja Gereja Rahmani, GSRI, Gereja Sidang Roh Kudus Indonesia. Ada gereja Tuhan di Indonesia, ada gereja Setia di Indonesia, banyak itu, banyak macam-macamnya. Ada gereja Suara Kebenaran Injili Indonesia, itu kan gerejanya terbaru itu, gerejanya Erastus Sabdono kan. Banyak sekali gereja-gereja baru sekarang, baru munculan. Mudah-mudahan nanti kalian buka gereja baru lagi. Bisa kan? Gereja Kristen langsung ke surga. Bagian jadi bishop atau purus kan. Enak itu, gereja Kristen langsung ke surga. Setiap khotbah langsung ke surga kan. Kan pietisme kan itu kan. Pietisme sudah ada kan langsung ke surga itu. Dan kita berasal dari gereja itu loh. Penginjilan dari gereja itu. Pietisme itu kan gereja yang kudus dan am itu. Makanya lahir kita. Tapi setelah kita lahir jadi gereja yang kudus dan am, pietisme dulu, sekarang kita menjadi gereja yang tidak kudus kan. Gereja roha-roha apa suka-sukanya. Nah itulah misi dari gereja Katolik dan Protestan. Dan nanti kita akan membahas lebih dalam soal gereja-gereja tadi yang saya katakan pengembangan. Jadi Anerak ini ya, supaya kalian lihat cara berpikir Anerak. Dia menjelaskan dulu misi Protestan dan Katolik secara bersamaan. Lalu dia urai lagi misi Katolik, lalu dia urai lagi misi Protestan. Setelah itu baru dia urai perkembangan misi di sebuah tempat. Jadi perkembangan misi di sebuah tempat itu sudah membahas misi Katolik dan Protestan. Misalnya di bab 9 misi Protestan dan perkembangan gereja di Cina,
itu sudah membahas nanti bagaimana misi yang dilakukan oleh Katolik di sana, lalu yang dilakukan Protestan, bagaimana perkembangannya. Apakah bertumbuh orang percaya di sana atau tidak? Nanti itu yang kita lihat. Jadi kalau kalian nanti mengerjakan tugas kelompok, selalu lihat perkembangan masa kini. Karena buku-buku ini kan ditulis puluhan tahun yang lalu. Kalau dikatakan misalnya di Cina hanya 25 juta umat Kristen, mungkin sekarang bisa sudah 30 juta. Di India mungkin kalian dikatakan 50 juta Kristen, mungkin sekarang sudah 60 juta. Karena India itu disitulah sebenarnya paling banyak umat Kristen. Umat Islam terbanyak di dunia di mana? Di mana? Indonesia. Indonesia sekarang berapa? 270 penduduk kita kan? Itu semuanya, sudah semuanya itu 270. Semuanya itu baik Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu. 270. Di India 280 juta Islam. 280 juta. Lalu di mana yang paling banyak Islam di dunia ini? India. Tapi tidak bisa dia menjadi negara Islam karena apa? Yang terbanyak agama di sana Hindu. Karena mereka kan 1,3 miliar. Jadi kalau dibanding ke kita, di Indonesia Islam menjadi negara populasi terbanyak di dunia, negara terbanyak populasi di dunia. Karena Indonesia 270 sekian juta itu hampir 250 juta mereka. Maka dikatakanlah kita negara Islam terbesar. Tapi kalau populasi kalah kita dengan India, di sana Islam paling banyak. Sama dengan Kristen. Di mana Kristen terbanyak? Ya di Amerika lah. Amerika kan negara ketiga terbesar di dunia kan. Di Amerika kan semua Kristen di sana kan. Pertama negara terbanyak populasi di dunia negara apa? Cina. Kedua, ketiga, itu kan berarti di sana penduduk Kristen terbanyak di dunia. Dan kalau kita lihat orangnya di India, setelah itu India banyak juga orang Kristen di sana di India, ratusan juta. Nah walau kita nomor 3 di dunia, nomor 4 ya penduduk terbanyak di dunia, tapi orang Kristen di Indonesia paling sampai 50 juta pun udah hebat itu. Gak sampai. Paling kita 30 juta dari 270 juta. Nah itu jadi kita sedikit. Nah ini di sini jelaskan nanti itu bagaimana perkembangannya ya. Jadi nanti kalian catatlah bagaimana perkembangannya. Tentu akan dapat itu dari jurnal. Di jurnal nanti, jurnal itu kan selalu baru. Paling dia 5 tahun atau 7 tahun dibuat jurnal itu. Atau enggak mungkin sampai paling 5 tahun. Data jurnal itu lebih akurat daripada buku. Buku ini bisa sudah kadaluarsa. Ini dicetak tahun berapa pertama? Kalau sejarah gereja Asia oleh Anerak ini dicetak tahun 2006. Itu sudah kecetakan ke-7 ya 2006. 1997. Udah kadaluarsa ini datanya kan. Cuma sejarahnya tidak kadaluarsa. Jumlah orang Kristen di satu tempatnya yang kadaluarsa kalau ini kita dasarkan. Makanya kita butuh jurnal-jurnal untuk memberi data terbaru. Nanti kelompoklah yang akan mengurai itu, carilah data-data, buku-buku, baru kalian bisa nanti mengerjakan kelompok. Itu ya, jadi Anerak ini memberi itu, lalu dia mengurai lebih dalam perkembangannya, tetapi beda dengan Klaus Watzel, dia memberi kemerosotan misi Katolik di Asia. Kalau di sini tidak ditunjukkan bagaimana kemerosotan misi Katolik di Asia, lebih pada menonjolkan perkembangan misi Protestan di Asia. Buku ini. Kalau di sejarah gereja Asia oleh Klaus Watzel itu lebih pada misi Katolik itu merosot, lalu perkembangan Protestan tidak begitu mendalam, tapi ini begitu mendalam. Nanti kalau kalian baca 2 buku ini tentu sudah bisa menyusun paper makalah itu. Tambah lagi buku-buku lain yang akan menambah
tulisan kalian lebih bagus. Lalu saya ingatkan tadi seperti saya sampaikan di awal, nanti pada bahasan kelompok itu bacalah buku lain supaya menambah sempurna paper itu. Karena kita sedang belajar bersama, bukan mau melihat kemampuan seseorang atau kelompok lalu kita kritik dari bangku kita. Enggak, kita lebih pada membangun narasi bersama, mencapai tujuan kita hendak membahas topik dengan baik. Tujuan kita hari ini hendak melihat bagaimana gereja barat mengembangkan misinya di Asia. Kita sudah lihat secara garis besar tadi, misi Protestan, Portugis, Spanyol, Katolik, misi Protestan, Inggris dan Belanda. Lalu nanti pada pembahasan kelompok akan kita bahas, kita iris, kita bedah lagi lebih tajam. Oke, sampai di sini kita jumpa minggu depan. Silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Oke, terima kasih. Selamat sore.